Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, dalam pembelajaran kali ini di kelas 5 kita akan belajar pelajaran tema 3, subtema 3 yang akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Masih ingat pelajaran kemarin ya, urutan proses pencernaan makanan. Yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, lalu ke usus halus, dan usus besar yang terakhir adalah anus. Dari masing-masing bagian organ tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Fungsi organ pencernaan yang pertama adalah rongga mulut. Ya, kita bahas satu persatu. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis. Aktivitas yang terjadi di dalam mulut itu adalah gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan dan meremas makanan. Di dalam aktivitas gerakan-gerakan dalam mulut secara mekanis, mulut dibantu oleh 3 organ. Yang pertama adalah gigi, kedua lidah, dan ketiga kelenjar ludah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah macam-macam gigi. Macam-macam gigi berdasarkan fungsinya, gigi dibagi menjadi 3. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Yang ketiga, gigi geraham berfungsi mengunyah makanan. Sedangkan berdasarkan umur, macam-macam gigi dibagi menjadi 3. Yang pertama, gigi susu biasanya dimiliki oleh usia 6-26 bulan dengan jumlah 20 buah. Yang kedua, gigi sulung. Ya, biasanya di usia 6-14 tahun. Yang ketiga adalah gigi tetap. Usia dewasa dengan jumlah 32 buah. Nah, sekarang dari Mas Anak, kira-kira gigi kalian termasuk gigi apa saja? Adakah gigi tetap di situ? Ya. Yang kedua, kita bahas adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah juga berperan penting dalam proses pencernaan. Ya. Kelenjar ludah berfungsi untuk memproduksi saliva. Tahu kan saliva? Ya. Semua manusia punya saliva. Apa itu saliva? Saliva adalah ludah. Kira-kira tahu kalian nggak? Ludah itu untuk apa? Yang sering kadang kita buang ya. Ternyata ludah itu penting untuk membasahi makanan agar mudah ditelan. Tentunya ludah ini mengandung enzim. Bayangkan kalau kita tidak ada ludah, kita akan kesulitan untuk menelan makanan. Fungsi lidah. Lidah berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam esofagus untuk dicerna lebih lanjut. Selain itu, lidah juga dapat merasakan beberapa rasa yang terletak pada bagian-bagian tertentu pada lidah. Yang pertama, itu rasa manis itu terletak pada lidah di ujung lidah. Kemudian, rasa asin terletak pada
tepi lidah, asam pada tepi bagian belakang, dan rasa pahit biasanya dirasakan oleh lidah bagian pangkal lidah. Organ pencernaan yang kedua adalah esofagus. Kalian tahu esofagus itu apa? Ya, esofagus adalah nama lain dari kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pada saluran ini tidak terjadi proses pencernaan. Yang terjadi di kerongkongan adalah gerakan peristaltik. Apa? Gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung. Kalian bisa mengecek sendiri pada kerongkongan kalian ketika kalian makan. Akan terjadi gerakan seperti naik turun. Bisa dipraktekkan. Organ pencernaan ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ yang berupa kantong besar yang terletak di perut sebelah kiri. Pada organ ini banyak terdapat asam lambung dan berbagai enzim yang berfungsi memecah molekul makanan. Kalian tahu fungsi enzim? Ya, banyak enzim yang diproduksi di dalam lambung. Yang pertama adalah asam lambung. Fungsinya membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Yang kedua, pepsin, yaitu fungsinya memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Yang ketiga adalah enzim renin yang berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kasein. Jadi, di dalam lambung banyak enzim yang berfungsi juga untuk mencerna makanan. Kita tahu di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara kimia dengan bantuan enzim. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Ya, usus halus adalah organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari mempunyai panjang yang sama dengan ukuran panjang 12 jari tangan orang dewasa. Maka itu disebut sebagai usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari, makanan dicerna kembali dengan bantuan getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian, dinding usus halus dan cairan empedu dari kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut. A. Enzim amilase berfungsi mengubah amilom menjadi zat tepung. Berfungsi mengubah amilom atau zat tepung menjadi zat gula. Enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh dinding usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan
terdapat lipatan-lipatan yang disebut jonjot, usus, atau villi. Villi berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga penyerapan sari makanan lebih sempurna. Proses pencernaan makanan pada usus besar. Makanan akan tiba di usus besar setelah 4-5 jam setelah makan. Namun, sisa makanan bisa disimpan hingga 24 jam. Makanan yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa dari penyerapan dari usus halus yang masih banyak mengandung air yang cukup tinggi. Untuk itu, pada usus besar juga terjadi penyerapan kembali sisa air yang masih terdapat di dalam makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Escherichia coli. Bakteri ini membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi fases. Fases ini akan didorong menuju poros usus atau rektum atau yang disebut dengan anus untuk dibuang. Proses pencernaan makanan yang terakhir adalah anus. Fases yang sudah terkumpul di dalam usus besar akan masuk ke dalam rektum. Apabila rektum telah penuh, ini akan memicu otot sphincter untuk melakukan pembuangan fases melalui anus. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menambahkan sedikit informasi tentang proses pencernaan makanan pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimia. Untuk proses pencernaan secara mekanis biasanya dilakukan dengan cara mengunyah, menelan, meremas yang terjadi pada mulut. Kemudian untuk proses pencernaan secara kimia biasanya terjadi di lambung dengan bantuan beberapa enzim. Demikian pembelajaran kelas 5 tema 3 subtema 3 tentang pencernaan manusia. Anak-anak tetap harus rajin belajar, banyak membaca, mencari informasi dari buku-buku yang sudah disediakan atau di perpustakaan, atau di rumah boleh lihat YouTube yang sudah tersedia. Kalian pelajari di rumah. Sekian, banyak kekurangannya dalam menyampaikan materi kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.